يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى ووسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Raisul Madrasah Man 16 Jakarta Al-Mukarram Bapak Ahmad Sarfandani MPD, yang saya hormati rekan-rekan para wakil, tenaga pendidik dan kependidikan, serta anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Man 16 Jakarta. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat 12 Maret 2021 kita dapat bersama-sama melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab Kasifatus Sajjah, sarah dari kitab Safinatun Najah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab, baik pengarang syarahnya ataupun pengarang matanya. Al-Fatihah biniyatil qabul wal maqbul bisihah wal barakah alaina wa ala jama'atina, khususan jamaah 16 Jakarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan pahalanya untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubbaihi wa asyahi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil barri wal bahri, khususan di sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Sumailaru Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumail Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak sekalian, dibuka kitabnya halaman 24. Pada pengajian kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat lalu kita telah membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sadisuha an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa sadisuha, dan yang keenam dari rukun iman, yaitu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. An tu'mina, bahwa kamu beriman, bil qadari, dengan takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya rukun iman yang keenam ini yaitu beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Fasani wa ma'nal iman bihi an ta'taqida anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Qala al-Fasani, berkata Syekh Al-Fasani, wa maknal imani, dan makna beriman kepada takdir baik dan buruk, an ta'taqida, bahwasanya kamu meyakini dengan seyakin-yakinnya, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qaddaral khalqa, qaddaral khaira wa syarra, telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan qabla khalqil khalqi, sebelum menciptakan makhluk-makhluknya. Menurut Imam Al-Fasani, yaitu kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal-hal yang baik dan yang buruk sebelum Allah menciptakan segala makhluk-makhluknya. Wa anna jami'al kainati bi qadarillahi wa qadarihi. Wa anna, dan bahwasanya jami'al kainati, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bi qadarillahi wa qadarihi, semuanya menurut qada Allah dan qadarnya. Wa huwa muridun laha, dan Allah maha menghendaki terhadap makhluk-makhluknya. Maksudnya seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu semuanya berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfi i'tiqadun jasimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Wa yakfi i'tiqadun jazimun, dan cukup i'tiqadun, meyakini, jazimun secara pasti, bidzalika, dengan semua hal tersebut di atas, min ghairi nasbi burhanin, tanpa perlu menegakkan dalil atau bukti-bukti. Maksudnya beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa harus mencari dalil-dalil atau bukti-bukti yang nyata. Wa qala Sayyidu Abdullah Al-Birghani, dan berkata Sayyid Abdullah Al-Birghani, ini adalah salah satu imam mufti Hanafiyah yang ada di kota Mekah. Salah satu kitabnya yang terkenal yaitu Al-Mu'jam Al-Waziz. Apa kata beliau? Wal imanu bil qadari huwa tasdiqu bi anna ma kana wa ma yakunu bi taqdiri ma yaqulu li syai'i kun fayakun, khairan aw syarran, naf'an aw dharran, hulwan aw qurran. Wal imanu bil qadari, dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala menurut Syekh Abdullah Al-Birghani, apa itu? Huwa tasdiqu, yaitu membenarkan, bi anna ma kana wa ma yakunu, terhadap sesuatu yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan sesuatu yang akan terjadi. Semuanya ditakdiri ma yakulu li syai'i, semuanya berdasarkan takdir zat yang mengatakan terhadap sesuatu, yaitu dengan kata kun fayakun. Khairan, baik yang berupa kebaikan, au syarran, atau kejahatan, wa naf'an, atau manfaat, au dhurran, atau mudarat, hulwan, baik yang bersifat manis atau menyenangkan, au qurran, atau yang bersifat pahit atau yang tidak menyenangkan. Kita wajib meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Semuanya itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin wa qadarin hatta al-'ajzu wal qaisu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin wa qadarin, semua sesuatu itu biqadarin wa qadarin, berdasarkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta al-'ajzu wal qaisu,
sehingga sampai terhadap lemah dan cerdas pun itu berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Tirmizi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba, billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yu'mina bil qadari, sehingga ia beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi tidak beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa amma hadisu Muslimin fi al-iftitahi wasyarru laisa ilaika wasyarru laisa ilaika. Adapun hadis riwayat Imam Muslim di dalam doa iftitah, yaitu wasyarru laisa ilaika, dan kejahatan itu bukan ilaika, bukan kepada engkau, kepada Allah. Maksudnya, dan kejahatan itu bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famaknahu, artinya, wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika aw la yudufu ilallahi ta'adduba. Artinya, wala syarra, dan tidak ada kejahatan yutaqarrabu bihi, yang dijadikan untuk sarana mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw la yudufu ilallahi, atau kejahatan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ta'adduban, karena sebagai adab atau sebagai akhlak makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal la'iqa nisbatul khairi lillahi wasyarru lin nafsi ta'adduban. Karena yang layaknya itu menisbahkan hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyarru li nafsi, dan yang jelek-jelek itu kepada diri kita. Kenapa? Ta'adduban, karena sebagai adab, sebagai akhlak. Kita sering mengatakan, jikalau hal-hal yang baik ini datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Ini sering diucapkan oleh para muballigh dan lain sebagainya. Apabila baik itu dari Allah, kalau yang buruk dari diri saya sendiri. Ini sebagai apa? Sebagai ta'adduban, sebagai akhlak seorang hamba kepada sang pencipta. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah, ay ijadan wa khalqan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asabaka, sesuatu yang menimpa kamu, min hasanatin, dari kebaikan, faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay ijadan wa khalqan, artinya perwujudannya dan penciptaannya. Jadi semua yang baik wujudnya atau penciptaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ay kasbat la khalqan. Dan apa-apa yang menimpa kamu daripada keburukan, kami nafsika, maka itu dari sebab perbuatan kita sendiri, dari diri kita
sendiri. Ai kasban artinya usaha kita. La khalqan bukan ciptaan. Jadi sekedar hanya kasban, hanya sekedar usaha. La khalqan bukan ciptaan, penciptaan. Kama yufassiruhu qawluhu ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Li'anna al-Qur'ana yufassiru ba'dahu min ba'din. Kama yufassiruhu qawluhu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, fabima kasabat aydikum, itu semuanya disebabkan karena usaha tangan-tangan kalian. Li'anna al-Qur'ana yufassiru ba'dahu min ba'din, karena Al-Quran itu mentafsirkan sebagian ayat terhadap ayat yang lain. Wa amma qauluhu ta'ala qul kullun min 'indillah farju'un bil haqiqati. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, qul kullun min 'indillah, katakanlah semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu farju'un bil haqiqati, itu dikembalikannya secara hakikat. Maksudnya secara hakikat semuanya baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara adabiah, kalau ta'adubah, itu yang baik dari Allah, yang buruk dari kita, dari hamba. Wanzur ila adabil Khidri alaihi salamu haitsu qala. Wanzur, dan perhatikanlah ila adabil Khidri alaihi salam, terhadap adab Nabi Khidir alaihi salam. Haitsu qala, sekira-kira beliau berkata atau membacakan ayat, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Sekira-kira ia berkata, fa'arada rabbuka, maka Tuhan kamu menghendaki, ayyablugha, bahwasanya mereka mencapai ashuddahuma, masa dewasanya. Wa qala faradtu an a'ibaha. Wa qala, dan Nabi Khidir berkata, faradtu an a'ibaha, maka aku ingin merusaknya, bahtera atau perahu. Ayat ini menceritakan tentang perahu atau kapal milik seorang orang miskin yang ada di tepi-tepi pantai, kemudian oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam dihancurkan. Apa? Karena takut dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim pada saat itu. Wa ta'ammal qaula Ibrahim al-Khalili alaihi salam, dan perhatikan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana perkataannya? Ini ada di dalam surah As-Su'ara ayat 78 sampai ayat 80. Mana? Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini. Alladzi khalaqani, dialah Allah yang telah menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahuwa yahdini, dan dia juga memberikan hidayah kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni, dan dialah zat yang memberikan makan kepadaku. Wa yasqini, dan minum kepadaku. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfini,
maka dialah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Di sini ada adab. Mana? Maridtu. Kata-kata maridtu itu disandarkan kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika khalaqani yahdini yut'imuni yasqini, dan yasqini itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sakit disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Haitsu nasabal hidayata wal it'ama wasyifa'a lillahi wal marada li nafsihi. Sekira-kira di mana dinisbahkan kata-kata hidayah, it'am memberikan makan, wasyifa kesembuhan, lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wal marada li nafsihi, dan kata-kata sakit itu kepada dirinya sendiri, yaitu kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Falam yakul amradoni, maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan amradoni, tapi ia mengatakan maridtu. Bukan Allah yang memberikan sakit kepadaku, tapi dia katakan apabila aku sakit. Kenapa? Ta'adduban minhu alaihissalam, karena ta'adubnya. Kenapa? Ta'adduban minhu alaihissalam, karena adab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika yang baik-baik itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak seperti penyakit itu disandarkan kepada dirinya sendiri. Sama tadi pun seperti Nabi Khidir alaihissalam ketika mengatakan menghancurkan perahu, dia katakan kata-kata fa'aradtu, aku ingin menghancurkannya. Padahal secara hakikat itu semuanya ciptaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena menghancurkan perahu merupakan hal yang jelek atau yang syar, maka sebagai adab dia katakan aradtu, yaitu aku ingin menghancurkan atau menghilangkan perahu-perahu milik fakir miskin yang ada di tepi-tepi pantai, karena kalau tidak dihancurkan akan diambil oleh penguasa-penguasa kafir yang zalim pada saat itu. Wa illa fal kullu min af'alillahi ta'ala, maka jikalau tidak ada adab, fal kullu min af'alillahi ta'ala, semuanya itu secara hakikat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, di mana Allah taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ai min khairin, baik yang baik, wa syarrin yang buruk, ikhtiyari yang ikhtiar yang diusahakan, wadhirari yang sifatnya terpaksa. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, buruk, ikhtiar, iktirar, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa lil 'abdi illa mujarradul maili hadatal ikhtiyari, dan tidak ada bagi seorang hamba melainkan hanya kecenderungan dirinya ketika melaksanakan usaha atau melaksanakan ikhtiar, jadi kecenderungan. Secara hakikat semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hamba ada kecenderungan ketika melaksanakan ikhtiar tersebut, kecenderungan untuk melaksanakan kepada kejahatan dan lain sebagainya. Walidzalika tuliba bitaubati wal iqla'i wan nadmi, oleh karena itu dituntut untuk bertobat, ikhlas, mencabut perbuatannya, tidak mengulangi lagi, wan nadmi, dan menyesali. Wastahaqqa ta'zira wal hududa wasthawaba wal iqaba, dan dia berhak mendapatkan peringatan, wal hudud hukuman, wasawab pahala jikalau kebaikan, wal iqab dan kejahatan. Jadi manusia
diberikan kecenderungan untuk ketika ikhtiarnya kebaikan atau keburukan. Ketika kebaikan diberikan pahala, kejahatan diberikan siksa. Wahaja wal kasbu, dan ini adalah kasab usaha. Mana? Mailu halakal ikhtiar, kecenderungan ketika melakukan usaha atau pekerjaan atau ikhtiar, itu namanya kasab, hasil atau keinginan manusia. Wa huwa ta'alluqul qudratil hadisati, dan kasab itu merupakan kaitannya dengan kemampuan yang bersifatnya al-hadisah, yaitu yang baru. Wakila wa iradatul hadisatu, yang dia mengatakan yang namanya kasab itu adalah iradah al-hadisah, kehendak yang hadis yang baru. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, walaupun sedikit, memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, semua apa yang ada itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.